Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mempersiapkan diri untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang setiap kali Kau berikan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, Tuhan juga memberikan firman kehidupan bagi kami. Biarlah dengan firman itulah Engkau tuntun setiap langkah hidup kami, terutama ketika kami bergumul dengan salib yang harus kami pikul. Seringkali kami merasa kalah Tuhan, karena kami lemah. Oleh karena kiranya Tuhan tolong kami, agar kami menjadi kuat, dan kami boleh mengerti firman yang kami baca dan renungkan pada pagi ini. Dan bagi hamba-Mu yang akan menguraikannya, kiranya Engkau berkati pelayanannya, Kau sucikan lidah bibirnya, sehingga setiap kata dan kalimat yang boleh disampaikan, sesungguhnya ungkapan isi hati Tuhan kepada kami semua. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Matius pasal yang ke-16, ayat 21 sampai dengan ke-28. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja di dalam kerajaannya." Bapak Ibu terus sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa orang Kristen memakai salib sebagai perhiasan di lehernya? Mengapa di setiap gereja pasti juga ada salib? Bahkan di kuburan pun ada salib dengan tulisan RIP. Bahkan kalau kita misalkan pergi ke kota Jayapura di Papua sana, kita akan melihat sejumlah salib di atas gunung dengan lampu-lampu hias yang sangat indah di malam hari. Mengapa salib begitu penting dalam hidup umat Kristen? Apa arti dan makna salib? Itulah pertanyaan yang mengawali renungan pada pagi hari ini. Pada zaman Tuhan Yesus, salib adalah alat yang dipakai orang Romawi untuk menghukum mati seorang penjahat. Penyalipan adalah suatu hukuman yang sangat hina dan memalukan. Karena itu, andai kata orang Romawi pada zaman Yesus hidup pada zaman sekarang, mereka akan merasa aneh dan heran melihat banyak orang memakai salib di lehernya. Mungkin sama anehnya jika seorang saat ini mengenakan kalung misalkan berbentuk kursi listrik. Bagi kita orang Kristen, salib telah menjadi identitas. Kita merasa bangga mengalungkan salib, menggantung salib pada dinding rumah, dan membangun salib di gereja. Tetapi masalahnya, apakah kita mengerti makna salib itu? Apa yang datang ke pikiran kita
setiap kita menyaksikan sebuah salib. Dalam bacaan kita pagi ini, Yesus mengajar murid-muridnya tentang arti dan makna salib dan syarat-syarat mengikut Yesus. Setelah Yesus mengajar murid-muridnya lebih 3,5 tahun, dia merasa sudah tiba saatnya untuk membuka rahasia misinya kepada para murid. Dia berkata kepada mereka bahwa anak manusia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di sini Yesus jujur dan terbuka. Dia tidak mau sembunyi-sembunyi lagi. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan menjalani penderitaan untuk menuju kemuliaan. Maksudnya agar murid-muridnya tidak kecewa jika pada akhirnya melihat bahwa Yesus itu disalibkan. Dia memberitahu muridnya bahwa dia adalah hamba yang menderita, seperti yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kenyataannya pada saat itu, murid-murid Yesus ternyata belum siap mengerti siapa Yesus sebenarnya. Mereka tidak dapat menangkap apa yang dikatakan Yesus tentang penderitaannya. Mereka masih beranggapan bahwa Yesus adalah Mesias, politikus yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Itu sebabnya Petrus atas nama ke-12 murid menegur Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Petrus, murid terdekat Yesus yang baru saja memproklamirkan identitas Yesus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ternyata juga tidak mengerti tentang siapa Yesus. Dia masih berusaha untuk membela Yesus supaya tidak menerima nasib setragis itu. Saudara sekalian, ada kalanya pencobaan besar datang bukan dari musuh, tapi justru dari orang yang mencintai dan dekat dengan kita. Karena itu kita harus hati-hati terhadap setiap bujukan yang bernada jalan pintas. Ketidakmengertian murid akan Yesus makin nyata ketika ibu Yohanes dan Yakobus dengan sujud kepada Yesus meminta agar kedua anaknya didudukan kelak di kerajaannya, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri Yesus. Mereka masih tetap menghendaki posisi dan jabatan dari Yesus. Mereka mengira bahwa Yesus akan membangun sebuah kerajaan duniawi yang memerlukan sejumlah pejabat tinggi. Sama seperti Yohanes dan Yakobus, manusia zaman sekarang juga selalu cenderung mencari kesenangan, kebahagiaan, dan sebagainya. Manusia tidak mau menghadapi masalah, penderitaan, dan pengorbanan. Tetapi Yesus menegur mereka bahwa mereka tidak mengerti apa yang mereka minta. Yesus menegur Petrus dengan keras, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia." Apakah Petrus itu iblis? Ternyata kan juga tidak. Dia seorang manusia, tapi sikapnya adalah sikap iblis. Sama seperti sikap iblis ketika Yesus dicobai di padang gurun. Iblis menawarkan kepada Yesus agar dia mengelakkan jalan penderitaan untuk masuk ke kemuliaan. Iblis berkata pada Matius 4 ayat 9, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Setan selalu membujuk agar manusia jangan mau menempuh penderitaan demi kemenangan. Setan selalu menawarkan siasat safety first, utamakan selamat. Sikap setan adalah sikap yang berpura-pura mau membela Tuhan, padahal mau menyelamatkan diri sendiri. Setan selalu berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Akan tetapi dalam bacaan kita pagi ini, Yesus sedang mengajar kita tentang syarat untuk mutlak untuk mengikut Dia. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada dua hal yang sangat penting di sini. Yang pertama, tentang menyangkal diri. Menyangkal diri artinya mengosongkan diri. Sama seperti Yesus yang mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan.
Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Maka sebagai orang percaya dan pengikut Yesus, kita juga harus mencontoh sikap hidup Yesus. Jika saudara memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan dalam hidup, jangan pernah membanggakan hal ini. Tetapi bersyukurlah, karena semuanya datang dari Dia. Pakailah itu untuk melayani manusia dan Allah. Sikap pertama setiap orang Kristen adalah rendah hati. Dan untuk menjadi rendah hati, kita harus siap, rela dan mau menyangkal diri sama seperti yang telah dilakukan Yesus. Kemudian hal yang kedua tentang memikul salib. Bagi Yesus memikul salib itu bukan pekerjaan yang ringan. Itu sebabnya dia menjerit di Taman Getsemani. Dia berdoa begini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang Engkau kendaki." Kendati berat, pedih dan ngeri, namun ia sudah siap dan rela untuk menanggung dan memikul salib. Dia sudah siap menerima hukuman mati dan dieksekusi di kayu salib. Dia tahu di balik penderitaan salib ada kemenangan dan hidup yang kekal. Yesus menunjukkan melalui hidup dan ajarannya bahwa seringkali sukacita tersembunyi di balik penderitaan dan kesedihan kita. Nilai hidup yang sesungguhnya selalu dimulai dari kesedihan. Yesus berkata, "Siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau benih tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak dapat tumbuh dan berbuah." Di sini Yesus menyatakan suatu jalan hidup yang sama sekali lain daripada yang dikenal dunia ini. Penderitaan dapat dirangkul dengan pengharapan bahwa di balik penderitaan ada hidup yang lebih berarti. Yesus menggambarkan penderitaan kita ini seperti penderitaan seorang wanita yang mau melahirkan. Setelah melahirkan, ia tidak ingat lagi penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Jika saudara dan saya ingin mengikut Yesus, maka kita harus memikul salibmu sendiri. Tetapi harus dicatat, tidak semua penderitaan salib itu karena kita mengikut Yesus. Penderitaan bisa karena dosa dan kesalahan, bukan salib, tetapi hukuman. Salib adalah penderitaan yang kita alami karena nama Yesus, karena Injil, karena menyatakan kebenaran Allah, karena iman. Salib adalah, "Berbahagialah kamu jika kamu anak manusia, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Salib yang kita pikul ialah kerelaan kita menderita, dibenci, dikucilkan, ditolak, dan disebut orang jahat karena anak manusia atau karena menyaksikan iman. Sama seperti Yohanes dan Petrus yang ditangkap pemimpin agama Yahudi, bukan karena mereka melakukan kejahatan, tapi karena melakukan perbuatan baik. Mereka menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh di bait Allah, dan banyak orang menjadi percaya karena menyaksikannya. Ketika para pemimpin mengancam mereka dengan keras agar tidak berkhotbah lagi demi nama Yesus, dan agar tidak mengajarkan nama itu lagi, kedua murid itu dengan tegas mengatakan, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Mereka tidak berhenti memberitakan Injil, kendati karena itu mereka harus menderita. Mereka siap memikul salibnya, yakni dianiaya dan dikucilkan karena anak manusia. Stefanus, martir pertama, tidak mengumpat waktu dia dirajam sampai mati. Sebaliknya dia mendoakan mereka yang melimparinya untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Sama seperti Yesus, Stefanus memikul salibnya dengan mengampuni musuh-musuhnya. Martin Luther King, seorang pejuang hak-hak asasi manusia di Amerika, rela menghadapi segala jenis penderitaan. Dia diancam, diteror, anaknya diancam diculik, rumahnya dibakar, dan akhirnya ia ditembak mati. Perjuangannya hanya satu, kesamaan hak antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Dia memikul salibnya. Dan di balik penderitaan itu, Martin Luther King diangkat setinggi-tingginya, baik oleh Allah maupun oleh orang Amerika. Hari lahirnya menjadi hari besar Amerika.
Saudara sekalian, saat ini kepada setiap kita diminta untuk memikul salib. Ada banyak risiko yang harus kita tanggung karena kita mengimani dan kita mengamini bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukankah seringkali kita juga mengalami diskriminasi dalam berbagai kehidupan? Mungkin kita sulit naik pangkat bukan karena kita bodoh dan tidak mampu, tapi justru karena iman kita di dalam Kristus. Mungkin lamaran kerja yang kita ajukan juga ditolak, bukan karena kita tidak mampu atau bodoh, tapi karena keyakinan iman kita di dalam Kristus. Oleh karena itu, saudara sekalian, di dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini, kita tetap beriman di dalam Kristus. Dan dengan demikian, kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan. Dan setiap orang mempunyai salibnya sendiri karena kita punya masalah dan persoalan masing-masing. Yesus mengajarkan bahwa jika mengikut Dia, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Menjadi Kristus harus rela menderita dan mengampuni. Dengan demikian, salib adalah simbol penderitaan dan sekaligus simbol kemenangan dan sukacita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus siap dan rela memikul salib. Memang bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah agar memampukan kita untuk menjadi saksinya yang hidup dengan memikul salib yang harus kita pikul. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh Engkau berikan kepada kami sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini. Kepada setiap kami diingatkan bahwa kami sebagai pengikut-Mu, sebagai anak-anak tebusan-Mu, harus menyangkal diri dan memikul salib. Kami akui Tuhan, kami lemah, kami rapuh, kami terbatas. Oleh karena itu kami mohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang dapat menyangkal diri dan memikul salib. Sehingga kehadiran kami dimanapun Tuhan tempatkan, kami dapat menjadi garam dan terang dunia yang pada akhirnya akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.